Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi insan setiasa. Kembali lagi dalam podcast Tiasa, tempat di mana kita berbincang santai namun penuh makna dengan isu-isu terkini yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, saya Linta Mela Putri dan saya akan menyapa narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Wardatus Solehah, spesialis keperawatan, nurse, magister keperawatan, spesialis keperawatan anak. Apa kabar Ibu Wardah? Alhamdulillah baik. Sehat ya, baik, Bu? Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Oke, teman-teman, ada pepatah, tak kenal maka harus kenalan. Nah, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan narasumber kita, Ibu Wardatus Solehah, salah satu dosen keperawatan di Stikes Adi Husada. Beliau adalah lulusan dari S1 Keperawatan dan Nurse Universitas Muhammadiyah Jember, lalu melanjutkan pendidikan di S2 Keperawatan Universitas Indonesia dan juga melanjutkan pendidikan tambahan spesialis keperawatan anak di Universitas Indonesia. Oke, Bu Wardah, perdana ya Bu kita bertemu dalam podcast Tiasa. Betul. Tapi podcast Tiasa ini sudah terkenal ya. Sudah terkenal. Kita terkenal. sudah sering jadi gitu pertama, ya. betul. Kita sudah sering melakukan beberapa podcast. Untuk topik kali ini kita akan berbincang tentang salah satu topik yang sangat menarik Bu Wardah, yaitu terkait dengan penggunaan gadget pada generasi alfa dan generasi milenial. Nah, Bu Wardah ini kan merupakan salah satu lulusan dari spesialis keperawatan anak, di mana sangat relevan sekali ya Ibu dengan topik ini. Betul. Nah, kalau di Stikes Adi Husada sendiri, kalau boleh tahu Bu Wardah mengajar di prodi apa saja? Baik, untuk saat ini saya mengajar di prodi S1 Keperawatan dan juga saya diminta perbantuan untuk D3 Keperawatan juga. Oke, di vokasi juga ya. ya. Betul. Baik teman-teman, tadi sudah saya sedikit sampaikan tentang topik yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan penggunaan gadget pada remaja. Nah teman-teman, bayangkan ya, di dunia yang tidak pernah tidur ini, di mana setiap informasi ada di ujung jari dan koneksi itu terjadi dalam setiap hitungan detik. Nah, di tengah kemajuan teknologi ada dua generasi yang menjadi pusat perhatian. Salah satunya adalah generasi Z dan generasi Alpha. Nah, generasi muda ini tumbuh dengan gadget di tangan mereka ya Bu Wardah. Nah, tapi apakah kita itu pernah berhenti sejenak untuk bertanya, bagaimana sebenarnya kehidupan mereka yang dibentuk oleh layar-layar kecil ini? Apakah gadget hanya digunakan sebagai alat untuk belajar dan bersosialisasi, atau mungkin lebih dari itu? Dan mungkin ada dampak positif, bahkan dampak negatifnya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas lebih dalam terkait penggunaan gadget pada generasi Z dan generasi Alpha. Iya, betul. Nah, berdasarkan survei terbaru ini Bu Wardah, kalau yang tahun 2024 dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, bahwa ternyata penggunaan gadget pada generasi Z itu mencapai 87,2%. Dan pada generasi alfa itu sekitar 48%. Luar biasa sekali ya untuk persentase penggunaan gadget pada remaja ini. Nah, ini mencerminkan peran penting internet nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan menggali lebih dalam terkait dengan dampak penggunaan gadget pada generasi Z dan generasi alfa. Nah, kami akan menemani teman-teman dalam sebuah diskusi yang hangat dan relevan dengan era digital saat ini. Baik, untuk Bu Wardah, ini kalau boleh tahu mungkin teman-teman di sini masih ada yang kebingungan nih sebenarnya. Apa itu generasi Z dan apa itu generasi Alpha? Mungkin bisa dijelaskan kembali oleh Bu Wardah. Baik, menurut beberapa artikel memang berbeda-beda ya. Generasi Z itu generasi yang lahir kisaran tahun 1997 atau 1996 sampai 2012 atau 2009. Lah, ini beberapa artikel memang berbeda, tapi kisaran segitu ya. Jadi rentan usianya itu udah 15 sampai 28 tahun. Itu untuk generasi Z. Namun untuk generasi Alpha di sini ini generasi yang lahir setelahnya. Setelahnya kapan sih? Berarti kalau yang 2012 nanti generasi Alpha-nya 2013 sampai saat ini. Atau 2010 sampai saat ini 2025. Jadi kisarannya saat ini usianya yaitu baru lahir sampai usia 14 tahun atau 15 tahun. Itu generasi alfa. Itu perbedaannya. Berarti kalau sekarang itu mereka masih dalam tingkat pendidikan SMP maupun SMA awal ya. Betul, itu yang gen alfa ya. Nah,
mungkin Bu Wardah bisa diberikan penjelasan nih terkait bagaimana sih perbedaan penggunaan gadget pada generasi Alpha dan generasi Z gitu ya. Baik, sebelum saya ke perbedaan penggunaannya, kita bahas dulu apa nih gadget. Mungkin ada beberapa yang masih bingung ya, gadget apakah hanya smartphone seperti itu. Jadi di sini gadget atau bahasa Indonesianya kita kenal gawai. Tapi kalau gawai nggak terlalu ya pada anak-anak zaman sekarang. Kurang familiar gitu betul, ya. nggak kurang familiar. Jadi gadget atau gawai itu sebuah perangkat atau alat yang memiliki fungsi dan tujuan dengan penggunaan praktis. Jadi ada beberapa untuk gadget atau gawai itu termasuk smartphone atau televisi, Xbox, terus dan yang lainnya. Yang penting penggunaannya yang praktis seperti itu. Oke, itu untuk gadget. Apa sih perbedaannya penggunaan gadget atau gawai pada Gen Z dan Gen Alpha? Kalau kita lihat untuk perbedaannya pada segi edukasi, ya segi edukasi di sini kalau Gen Z kan tadi kita sudah bahas antara 95 atau 96 ya sampai tahun 2010 atau 2013. Lah di situ kita untuk penggunaan gadget ini sebagai media edukasi itu ada mixed method namanya. Mixed method itu di sini berhubungan dengan kita edukasi pembelajarannya itu ada tradisional. Jadi kita langsung pembelajaran tatap muka dengan gitu guru ya. di situ. Lah itu untuk tradisional dan ada juga menggunakan digital. Kalau anak Gen Z ya, kalau anak Gen Z itu pada penggunaan digital ini sudah lumayan familiar karena ada corona tuh. COVID-19. Ya. Jadi itu awalnya hanya pakai tradisional teaching atau tatap muka langsung, di sini nanti ditambahin dengan education dengan digital seperti itu. Itu mulai tuh. Jadi perbedaannya itu Gen Z. Namun kalau Gen Alpha itu berarti usianya ada di usia 15 tahun atau SMP atau SMA awal seperti itu, yang dimana dia dari awal kelahiran dia itu udah ada media teknologi. Betul, ada media teknologi. Jadi memang generasinya mereka ini sudah terpapar dari awal sejak lahir itu penggunaan tablet, belajarnya menggunakan apps ya. Terus ada AI itu ya, itu mulai, itu perbedaannya. Jadi ada beberapa memang pada Gen Alpha ini pembelajarannya ada tradisional, namun tradisional dengan tatap muka itu sedikit karena lebih sekarang dominan betul untuk secara digital tadi. Betul, ya. itu yang di perbedaannya untuk pendidikan ya, kalau education seperti itu. Oke, jadi kalau dari generasi Alpha ini sudah sangat melekat ya sejak hari pertama kehidupan mereka. Betul. Iya, sudah bersama dengan gadget-gadget ini. Betul. Gitu ya. Dan gadgetnya itu udah gadget yang canggih ya. Oke. Udah gadget canggih. Tidak terpisahkan dari bagian kehidupan karena mereka sudah mengenal gitu ya, mulai dari aplikasi-aplikasi, sekarang berkembang menjadi AI dan sebagainya. Nah, pasti kalau kita ngomongin terkait dengan penggunaan gadget itu pasti ada dampaknya ya, Bu Wardah ya. Betul. Nah, kalau kita ngomongin dampak itu pasti ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Nah, kalau dampak positifnya itu kira-kira apa saja Bu kalau dari penggunaan gadget ini? Baik, kalau dampak positif ya, kalau kita belajar dampaknya untuk mulai dari anak itu banyak ya, dari usia 1 bulan sampai usia 18 tahun. Itu yang dinamakan anak. Kita kan fokus ke remaja gitu ya. Kalau pada si remaja ini banyak dampak positifnya kognitif ya. Jadi ketika penggunaan gadget di situ ada permainan teka-teki, di situ ada game ya, video game, terus aplikasi yang interaktif. Di situ ada yang edukatif juga, web pendidikan. Jadi kalau kita bicara manfaatnya juga banyak. Jadi tergantung nanti bagaimana penggunaan gadgetnya ini pada anak dan bagaimana kita sebagai orang tua atau orang meskipun bukan orang tua, orang yang dituakan di situ, gimana cara kita ngebimbing si anak ini. Apalagi khawatirnya pada Gen Alpha ya. Kalau Gen Z itu udah mulai karena usianya sudah
matang usia gitu ya. matang gitu, jadi bisa memilah mana Oke. nih yang baik buat kita, mana yang ini yang harus banyak butuh perhatian dalam era teknologi ini. Menurut saya Gen Alpha. Gen Alpha, oke. Tapi dampak positifnya tadi yang kalau kita bisa simpulkan itu sangat membantu dalam proses pendidikan. Betul. Terus habis itu bisa memacu kreativitas juga Betul, ya. kreativitas, betul. Sekarang semua apapun itu anak-anak itu pasti tidak lepas gitu ya dari HP-nya, betul. dari handphonenya untuk mereka membuat konten, mengerjakan tugas dan sebagainya. Sehingga ini Iya, merupakan setuju. dampak positif gitu ya dari Iya. penggunaan gadget ini yang semakin merangsang kreativitas para Gen Alpha ini tadi. Iya, Oke. Gen Alpha. Juga di situ di dalam gadget juga ada tutorial belajar ya. Betul. Kan ada beberapa platform pembelajaran. Jadi kalau zaman dulu tradisional kita ikut les, Bimbel gitu ya, bimbel, zaman kita dulu harus datang Betul. langsung Kalau gitu. sekarang udah ada gitu, tinggal kita download, kita bayar per Betul. bulan berapa, seperti itu. Oke, kita bisa Ya. langganan gitu Iya, dan sebagainya ya betul. untuk pendidikan. Betul. Gitu. Baik, jadi ini memang ada aplikasi-aplikasi atau teknologi yang memang direkomendasikan ya Ibu Wardah khususnya kepada generasi Alpha untuk pendidikan ini tadi. Salah satunya adalah untuk pembelajaran secara online itu tadi. Iya. Baik, namun teman-teman seperti pedang yang bermata dua itu selain ada dampak positif, tapi pasti juga akan ada dampak negatifnya ya Ibu Wardah ya. Jadi kalau menurut Bu Wardah kira-kira apa saja nih dampak negatif dari penggunaan gadget yang harus kita waspadai? Gitu Baik, ya baik. Kalau dampak negatifnya sangat banyak juga ya. Oke. Jadi hampir sama, gitu hampir ya. sama. Yang bisa kita logikakan kalau kita penggunaan gadget, dari beberapa artikel itu bilang gadget kan tadi sudah saya jelaskan banyak tuh, tapi penggunaan yang paling banyak yaitu smartphone. Oke, kalau dulu kita pada saat kita menonton televisi itu harus 2 meter kata Iya, orang kalau tua. gitu disuruh mundur ya. Betul, mundur, ayo mundur, gitu ya. Lah, kalau sekarang kita pakai smartphone. Smartphone dengan kecil ya, benda kecil pipih terus kita lihat gini, itu tidak ada ininya, tidak ada jaraknya. Jarak gitu ya. Iya. Jadi otomatis dampak negatifnya terhadap mata. Oke, salah Yang- satu ini ya apa dampak fisik ya Fisik, yang bisa iya. mata. Dampak fisiknya mata. Terus ada beberapa kalau sekarang kan suka mendengarkan lagu tuh. Iya. Pakai Earphone earphone gitu. lah, itu pendengaran. Mm. Itu juga ada pendengaran. Terus penggunaan ini juga kalau kita tidak orang tua gitu ya, tidak mendampingi dan anak terus-terusan menggunakan gadget yang di sini smartphone gitu ya. Jadi untuk terhadap sosialnya tuh kurang. Oke. Terhadap sosialnya dan beberapa anak gitu, kalau anak yang masih kecil, masih balita itu ada juga speech delay. Jadi karena kurangnya stimulus. Oke. Itu juga bahaya ya, speech delay. Jadi kalau kita bahas anak, apalagi anak yang masih balita, itu ada 4 sektor yang kita bahas. Ada motorik halus, motorik kasar, ada bahasa dan sosial. Lah mana nih yang anak ini masih belum bisa? Lah itu yang khawatirnya saat ini pada ibu-ibu yang punya anak balita itu pada bahasanya, sektor bahasa dan sosial. Ya, jadi ketika anak itu main gadget terus ketemu sama dunia luar gitu kan, ada segi bahagia atau ini nih dunia baru gitu, cenderung hiperaktif. Hiperaktif tapi tanda kutip gitu ya, bukan yang anak ADHD, namun hiperaktifnya seperti ini nih dunia luar gitu. Kalau pada balita, tapi kasus-kasus tertentu memang ada yang anak itu memang ADHD kayak gitu. Jadi kita harus sebagai orang tua memang harus waspada gitu dalam penggunaan gadget kalau tidak didampingi. Itu yang dari anak balita ya. Lah kalau yang pada remaja ini hati-hati ketika kita melihat konten atau apa, ada tuh tiba-tiba iklan tentang pornografi kan. Tidak bisa kita pungkiri, ya, betul. Ada yang namanya juga saat ini kalau dulu bully-bulian itu kita langsung hadap-hadapan langsung. Lah kalau saat ini ada cyberbullying. Iya ya. Iya, betul, ada cyberbullying. Jadi beberapa seperti itu ada bahayanya ya. Dan ada di sini yang pernah artikel yang pernah saya baca, ada 21% orang tua itu yang mempunyai anak remaja itu meremehkan kalau ini loh Pak, pakai gadget nih nggak bahaya nih kayak gitu. Padahal di situ ada cyberbullying, ada sexting dan kemungkinan ketika ada iklan tiba gitu ya, si anak remaja ini kena pencet ternyata konten yang tidak pantas. Takutnya kayak gitu kalau memang tidak ada pendampingan, apalagi kalau pada remaja ini
saat ini dikasih kuasa penggunaan handphone atau diberikan ya, dibelikan gitu. Difasilitasi memang. Jadi 24 jam lah, ini kan haknya saya lah, kayak gitu. Jadi hati-hatinya kayak gitu. Jadi kalau balita mending ya, kalau menurut saya jangan dikasih HP, mending pinjam. Kalau pinjam kan nanti ada yang telepon, pasti kasihkan orang tuanya, berhenti tuh kalau gitu. Tapi namun era-era saat ini HP dikasih sama orang tua, jadi anak ada kuasa untuk, nah ini punya saya, jangan diambil, seperti itu. Ya, jadi banyak ya. Oke, jadi menarik sekali ya ini terkait dengan dampak negatif dari gadget. Kalau yang mungkin bisa kembali saya rangkai, saya simpulkan disampaikan oleh Bu Wardah tadi, kalau penggunaan gadget itu dampaknya itu ada banyak ya. Dan juga ada bagi anak, bagi remaja gitu ya. Kalau bagi anak salah satunya pada balita, yaitu cenderung atau berisiko terkena speech delay ini tadi. Nah, kalau pada anak remaja ini cenderung nanti dikhawatirkan itu akan masuk ke cyberbullying, ke pornografi, sexting tadi gitu ya. Nah, ini adalah dampak-dampak yang kalau kita bisa simpulkan, ini adalah dampak-dampak yang bisa dibilang dampak interaksi sosial gitu ya. Tapi tadi juga disampaikan ada dampak fisik yang memang langsung dirasakan. Salah satunya adalah masalah gangguan kesehatan mata dan juga gangguan pendengaran. Termasuk ini salah satu, kalau saya pernah baca artikel, ternyata memang gadget ini juga mempengaruhi interaksi sosial dan kesehatan mental remaja ya, Bu Wardah ya. Mungkin seperti apa bisa diberikan sedikit gambaran gitu? Baik, untuk interaksi sosial karena memang si anak ini sudah sekolah ya. Kan kalau sekolah kan kalau gen Z sama gen Alpha masih ada yang sekolah seperti itu. Lah udah sekolah capek, habis itu interaksinya hanya di sekolah saja tuh. Nyampe rumah interaksinya pakai HP, gadget, full. Padahal sosialisasi di sini bukan hanya sama teman-teman sekolah tapi tetangga sekitar. Ya, kemungkinan kalau di sini rumahnya di mana, sekolahnya di mana gitu. Jadi tidak kenal tuh tetangga sekitar. Dan pada beberapa saya lihat di artikel, pada anak-anak yang masih sekolah seperti itu, ketika disuruh keluar rumah itu malu. Entah malu kenapa gitu. Jadi sosialnya memang kurang. Jadi karena tidak ada interaksi di situ. Hanya satu arah gitu ya. Tidak ada yang diajak ngobrol atau yang lainnya. Jadi masalah interaksi sosial itu akan menjadi salah satu dampak negatif juga gitu ya, di mana anak-anak itu akan lebih nyaman mereka terkungkung dengan gadgetnya sendiri, tapi mereka tidak mau membuka diri untuk mau berkomunikasi dengan orang lain secara langsung. Nah, itu juga akhirnya memperlemah kemampuan interaksi sosial mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi juga yang saya garis bawahi salah satu menurut Bu Wardah adalah terkait dengan pengawasan orang tua ya. Manajemen dari orang tua ini tadi terkait dengan penggunaan gadget bagi anak. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali Bu Wardah terkait peran orang tua dan lingkungan dalam membantu remaja untuk menggunakan gadget ini secara bijak. Sebelum kita ke situ ya, perannya apa, kita harus tahu berapa lama sih penggunaan gadget, durasi penggunaan gadget yang disarankan gitu ya, yang disarankan. Lah, kalau menurut AAP atau American Academy Pediatric gitu ya, ini penggunaan gadget pada bayi atau balita itu yang usianya kurang dari 18 bulan ya, yang 18 bulan itu nggak boleh sama sekali. Nol ya, sama sekali. Nol, tidak boleh ya, tidak boleh. Pada anak usia dini itu penggunaannya prasekolah ya, prasekolah. Jadi 5 tahun sampai ke bawah itu penggunaannya kurang dari 1 jam. Satu hari kurang dari 1 jam. Satu hari ya, satu hari kurang dari 1 jam. Dan pada anak usia sekolah, berarti SD ya, SD sampai usia remaja di situ kurang dari 2 jam. Sebenarnya ya? Betul. Kurang dari 2 jam, 1 hari. 1 hari gitu, aduh. 1 hari. Itu yang memang disarankan gitu sama AAP tadi. Untuk durasinya itu ya, berarti maksimal kalau untuk anak SD hingga SMP maksimal durasinya itu kurang dari 2 jam. Kurang dari 2 jam untuk penggunaan gadget. Betul. Tapi apakah ini di luar terkait misalkan dengan keperluan pendidikan, misalkan untuk bersekolah, untuk apa? Atau ini memang kurang dari 2 jam itu khusus untuk entertain saja gitu? Oke, semua. Apapun itu? Apapun itu, penggunaan gadget semuanya kurang dari 2 jam.
apapun bentuknya apapun. Dan ini bukan hanya menurut AAP, di sini ada Canadian Society for Exercise Psychology, di sini ada Canadian Pediatric Society. Jadi ada beberapa artikel yang bilang memang kurang dari 2 jam. Oh, seperti itu ya. Iya. Baik-baik. Jadi memang sangat kalau idealnya kalau kita bicara ideal dari American Association of Pediatrics tadi memang sangat ideal sekali ya, bahwa kalau untuk remaja, anak-anak hingga remaja kurang dari 2 jam. Nah, ini kan berarti juga perlu peran orang tua ya yang untuk mengawasi lebih lanjut gitu ya Bu Wardah ya. Nah, kira-kira bagaimana nih peran orang tua, lingkungan, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan pendidikan ya, karena mereka masih bersekolah, terkait dengan pembatasan durasi supaya mereka bisa menggunakan gadget ini secara bijak. Baik, untuk peran orang tua di mana nih? Seperti itu ya. Jadi peran orang tua di mana? Berbeda-beda ya kalau mau kita berbicara pada anak. Seperti tadi kita kalau pada anak usia kurang dari 5 tahun atau anaknya masih SD gitu ya, SD sampai ke bawah, itu menurut saya gitu peran orang tua jangan diberikan smartphone. Jadi pinjam. Kalau udah diberikan itu berarti punya kuasa sendiri. Nggak mungkin bisa kekejar nih kurang dari 2 jam, pasti lebih. Karena nanti dibawa ke sekolah, apalagi ada beberapa sekolah saat ini, tapi ada beberapa sekolah yang sudah melarang ya, ketika sekolah handphonenya dikumpulkan. Namun ya saya berpikir yang tadi, jangan dibelikan ya untuk smartphone itu yang pertama. Yang kedua, di YouTube itu kan ada untuk konten itu yang harus di bawah dibatasi usia. Supervision ya. Di bawah usia. Jadi ada memang untuk pengaturannya itu gimana kalau usianya segini. Jadi nanti yang konten-konten gitu ya, untuk menghindari yang tadi kita sexting atau pornografi lah, itu kita bisa membatasinya dengan pengaturan itu. Jadi diatur untuk usianya sebatas berapa kayak gitu. Itu yang untuk di YouTube, karena anak sekarang YouTube gitu ya. YouTube udah banyak lah. Dan selanjutnya ketika kita diskusi itu penggunaan screen time. Jadi screen time ini apa maksudnya? Kan kurang, kalau pada anak usia sekolah sampai remaja kurang dari 2 jam. Ya, kurang dari 2 jam. Jadi kita kasih perjanjian nih, batasan waktu. Oke, ini kan 1 hari ya kurang dari 2 jam. Jadi kita kasih perjanjian, boleh pakai tapi 30 menitnya nanti kapan gitu. Jadi dicicil, bukan hanya 1 kali gitu. Itu dalam perjanjian, tapi yang anak sama orang tuanya itu sama-sama harus mentaati peraturan. Ya, kadang kita memberikan edukasi atau mengajarin anak, ayo jangan lama-lama pakai handphone, tapi orang tuanya pakai handphone. Kayaknya kan anak nggak adil nih, masa bapak pakai atau ibu pakai handphone, sedangkan saya kok nggak pakai kayak gitu. Jadi memang kalau pada anak-anak itu harus orang tua dahulu kasih contoh, baru bilang ke anak. Oke, jadi sifatnya itu adalah memberikan contoh dan juga memberikan regulasi yang jelas gitu ya. Berapa menit ini dan sebagainya. Jadi memang sangat butuh peran dan kerjasama orang tua serta lingkungan keluarga supaya kita bisa membentuk kebiasaan yang bijak bagi anak dalam penggunaan gadget ini tadi. Oke, nah kira-kira Bu Wardah, ini mungkin pertanyaan bagi sebagian besar orang juga gitu ya. Nah, lalu bagaimana nih kita itu bisa membentuk istilahnya tuh iklim digital yang sehat gitu ya. Iklim digital yang sehat, kebiasaan penggunaan gadget yang sehat, tapi tidak membuat ketergantungan, tapi juga tidak membuat remaja ini merasa terkekang gitu. Khawatirnya nanti kalau merasa terkekang, remaja ini akan merasa semakin dilarang. Nah, kalau mereka semakin dilarang kan khawatirnya itu akan membentuk tindakan yang sebaliknya gitu. Nah, bagaimana nih supaya kita itu bisa menciptakan kebiasaan digital yang sehat tapi juga tidak membuat mereka terkekang? Baik, itu anak zaman sekarang ya. Jadi kalau semakin dilarang malah semakin dilakukan gitu ya. Itu bedanya ya. Jadi ada namanya detoksifikasi digital. Jadi ada waktu tanpa digital. Gimana nih maksudnya waktu tanpa digital? Tadi kan kita sudah tahu nih untuk penggunaan atau batas penggunaan gadget itu kurang dari 2 jam. Jadi untuk apa nih selanjutnya kurang dari 2 jamnya? Mungkin kalau anaknya sekolah itu bisa diinteraksi sama teman-temannya. Namun ketika kita di rumah
kita juga harus mengajak interaksi ya, harus mengajak ngomong anaknya, atau kita berpikir, tapi agak sulit ya memang kalau anak disuruh, kalau detoksifikasi digital atau waktu tanpa digital tuh kan anak disuruh dia merenungkan apa saja sih yang nanti yang sudah kita lakukan seharian ini, terus ayo letakkan semua smartphone-nya, bukan hanya kita bilang kalau anak kita udah sekolah remaja gitu ya, remaja itu kan ada HP, ada laptop, diletakkan semua, terus kita suruh merenungkan diri, ngapain tadi ya, kayak gitu, sulit ya kalau kita bahas seperti itu. Jadi memang anak harus ada interaksinya. Contohnya mungkin ya kalau makan malam bareng, jadi kan duduk bareng kita ngobrol, jadi ngapain tadi, seperti itu. Memang sulit, tapi kan kalau untuk kesehatan anak kenapa tidak? Menurut saya seperti itu. Jadi memang harus disiplin untuk dilakukan gitu ya. Iya. Kelihatannya memang di awal itu ini kok ideal sekali seperti itu. Tapi memang kalau ini dijalankan, kita mulai pelan-pelan, itu pasti juga akan hasilnya akan terlihat gitu ya. Detox digital ini tadi. Termasuk adalah memang kita harus disiplin itu tadi ya. Memang harus disiplin, dan juga kita membuat istilahnya itu fun activity gitu ya, untuk mengalihkan perhatian si anak ini tadi. Tadi seperti yang disampaikan Bu Wardah, yang ide sangat bagus sekali. Minimal kita makan bersama, kita duduk, kita tanyakan hari ini apa yang sudah dilakukan, susun aktivitas bersama, terus habis itu kita juga lakukan komunikasi dan sebagainya, sehingga ketergantungan atau adiksi kepada gadget itu bisa berkurang begitu ya Bu Wardana. Ini kan nanti tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran remaja terkait dengan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata, gitu. Betul, ya Bu Wardah ya, karena yang dikhawatirkan bahwa anak ini akan hidup di dunia sendiri. Betul. Nah, itu kan juga akan membuat dampak yang kurang baik juga gitu ya. Jadi memang butuh bimbingan ya, butuh pendampingan. Bukan hanya bimbingan. Kalau bimbingan berarti kita banyak ngomong, tapi harus butuh pendampingan. Apa nih yang anak lihat, seperti itu. Kadang beberapa kalau kita lihat di platform media sosial seperti itu, oh kehidupannya enak nih, kayak foto-foto kemana, kita belanja gimana gitu. Tapi kan nggak semua yang ada di media sosial itu nyata. Kadang tapi anak nggak tahu. Anak yang masih gen alpha, masih usia SMP itu nggak tahu, dikiranya semua yang dilihat itu yang terjadi, padahal enggak lah. Anak ini pasti nanti akan menuntut, aku pengen seperti ini, aku pengen seperti ini. Gitu, dan tanpa melihat gimana kondisi orang tuanya, gimana, apakah sibuk, apakah ekonominya bisa, apa yang lainnya. Lah anak kan hanya melihat ya, pengennya seperti ini, temennya pengennya seperti ini, atau yang lain-lain gitu. Jadi memang bukan hanya membimbing tapi mendampingi. Oh apa nih yang dilihat? Oh berarti nanti yang dilihat itu, oh ini nggak kurang tepat, seharusnya kayak gini. Itu harus ada pendampingan dan bimbingan kayak gitu ya. Jadi memang harus ada pendampingan secara langsung ini tadi, supaya anak itu juga akhirnya itu mengetahui bagaimana mereka memilah antara dunia nyata dan dunia yang mungkin ada yang mereka lihat di media sosial seperti itu, supaya mereka juga lebih berhati-hati nantinya dalam bertindak dan sebagainya. Karena memang anak ini masih sangat rentan sekali gitu ya, kalau terkait dengan konten-konten yang ada di media sosial seperti itu. Nah, jadi kalau bisa saya simpulkan lagi Bu Wardah, berarti kan harus ada istilahnya itu rambu-rambu ya. Kalau kita di jalan ada rambu-rambu, berarti kalau di dunia digital atau media sosial pasti juga ada rambu-rambu atau etika digital gitu ya. Nah mungkin etika digital apa saja nih yang perlu dipahami oleh remaja dalam menggunakan gadget, terutama ketika mereka berinteraksi atau mereka mengakses konten media sosial? Baik, tadi jadi kalau untuk penggunaan media sosial, kalau memang bukan udah dibatasin umurnya, jangan ada penasaran untuk mengklik seperti itu, karena kalau udah dibatasin berarti bukan tontonan yang seharusnya nih, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, etikanya seharusnya yang memang tadi, karena ini masih kanak-kanak ya, ada walinya gitu. Jadi walinya yang harus mendampingi. Yang harus mendampingi mana nih yang boleh ditonton, mana yang tidak, seperti itu. Terus dalam penggunaannya tadi ada namanya screen time. Jadi ada waktu batas-batasan kapan sih anak ini harus dibatasin penggunaannya. Yang penting tadi kalau anak usia sekolah sampai remaja kurang dari 2 jam.
seperti itu. Jadi harus memang ada batasan dan harus ada contoh. Jadi kalau kita udah panjang kali lebar kita jelasin, nanti banyak dampaknya negatif dan positif, tapi orang tuanya nggak kasih contoh gitu. Anak sekarang pinter-pinter ya. Betul. Kenapa bapak sama ibu pegang HP, pegang laptop gitu, sedangkan saya nggak Saya boleh. gitu ya. Lah itu jawabannya gimana orang tuanya? Ya itu yang harus berpikir gitu, harus berpikir matang, karena anak sekarang itu memang pertanyaannya banyak, dan itu kalau memang tidak ada jawabannya, hati-hati, itu bisa cari sendiri. Oh berarti seperti ini, oh ayah seperti ini, oh ibu seperti ini. Lah ini kan tambah dampingan nih. Seharusnya kan kalau kita sekolah, apa yang kita lakukan dibimbing tuh sama guru. Oh ini salah, ini. Lah kalau anak cari berselancar di media sosial tanpa bimbingan, lah menurut mereka itu yang benar gitu. Sedangkan kita tidak tahu kan artificial intelligence-nya ini, AI-nya ini menunjuknya kemana, apakah ke dampak negatif jawabannya atau ke dampak positif. Kita nggak tahu, lah itu harus butuh pendampingan. Kalau udah anak megang gadget gitu ya, megang gadget itu pasti beberapa gitu anaknya pendiam, jarang curhat. Lah ini yang harus kita gali. Antisosial gitu ya. Antisosial karena ya suka sama ininya sendiri, dunianya sendiri di gadget. Berarti salah satu etika bermedia sosial itu tidak lepas dari peran penting orang tua karena mereka masih under supervision atau masih di bawah pengawasan orang tua. Jadi sebagai orang tua pun juga harus ikut terlibat aktif gitu ya dalam proses pembinaan, pendampingan, pembimbingan ini tadi. Karena kita anak nggak akan pernah bisa berdiri sendiri tanpa bimbingan dari orang tua. Jadi peran orang tua itu juga sangat krusial gitu ya. Nah ini mungkin terakhir Bu Wardah, mungkin bisa diberikan kira-kira pesan untuk para remaja. Nah jadi pesan penting yang ingin disampaikan kepada remaja supaya mereka itu bisa menjadi pengguna gadget yang baik dan bertanggung jawab. Baik, seperti tadi yang sudah saya jelaskan gitu ya, pesan penting kalau pada anak usia prasekolah diharuskan gitu, jangan diberikan atau belikan smartphone. Jadi boleh hanya untuk meminjam seperti itu. Kalau udah anak punya kuasa sendiri, padahal anak itu kalau anak usia di bawah 5 tahun masih belum bisa bicara ya. Masih belum bisa maksud saya kalau di bawah usia 5 tahun itu anak sudah mulai bisa bicara. Namun kalau karena penggunaan gadget yang terlalu sering itu nanti speech delay. Iya, karena nggak ada stimulus nih. Ya udah, namun tadi ada 4 sektor kan, bahasanya kurang, namun untuk yang motorik halus, motorik kasar bisa kan, karena cuma mencet-mencet aja. Bagus tuh untuk motorik, melatih jari-jarinya, atau anaknya nanti melatih dance, ada tuh kan di video-video ikut dance ke kanan ke kiri. Tapi untuk yang lainnya, untuk perkembangannya, karena tadi yang 4 itu sosialnya, bagaimana dengan sosialnya? Jadi gitu ya, untuk anak usia kurang dari 5 tahun. Namun pada anak usia remaja, untuk pesannya ya hati-hati. Jika memang bukan untuk usia Anda, jangan ada rasa penasaran untuk mengklik atau mencoba klik. Dan juga untuk orang tua gitu, orang tua harus selalu mendampingi anak. Jadi anak nih nggak tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Apa yang harus saya ikutin? Lah di situ peran orang tua harus masuk di situ. Jadi biar ngasih bimbingan atau ngasih arahan, oh ini kurang ini salah, ini benar. Jadi anak kan harus diajarin gitu ya, yang benar mana yang salah, yang mana yang benar mana yang salah. Karena anak ini jangan hanya, orang tua ini jangan hanya berpikir oh cuma anak-anak, jangan hanya gitu. Anak ini nanti akan jadi orang dewasa, akan nanti jadi orang yang lebih dewasa, orang ya sampai tua gitu. Kalau bukan kita sebagai orang tua yang membimbing, siapa lagi? Seperti itu. Jangan anggap hanya anak-anak juga harus diajarin mana baik mana buruk. Oke, terima kasih, luar biasa sekali ya. Tadi sudah sangat lengkap sekali diberikan pesan-pesan, tidak hanya bagi para remaja tapi juga mungkin para para ayah-ayah bunda di sana yang mungkin memiliki anak di usia di bawah 5 tahun gitu ya, terkait dengan penggunaan gadget. Karena memang harus kita regulasi sejak dini gitu ya, sedini mungkin harus kita regulasi supaya mereka bisa bijak dalam menggunakan gadget, mereka bisa lebih bertanggung jawab dan mereka bisa
bisa lebih disiplin. Nah, teman-teman, segala yang sudah disampaikan oleh Bu Wardah ini tadi, ini merupakan salah satu istilahnya itu adalah konsep pembelajaran di keperawatan anak ya Bu Wardah ya. Jadi dipelajari secara komprehensif, secara lengkap di keperawatan anak. Nah, di salah satu prodi di Stikes Adi Husada, prodi keperawatan Stikes Adi Husada. Jadi teman-teman di sini yang mungkin tertarik untuk melanjutkan studi di bidang kesehatan, khususnya di bidang keperawatan maupun administrasi rumah sakit, teman-teman bisa mengunjungi halaman kami di adihusada.ac.id dan teman-teman bisa menemukan informasi terkait dengan program studi yang ada di Stikes Adi Husada. Jadi di sini untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, teman-teman bisa juga mengunjungi Instagram Stikes Adi Husada. Gitu ya. Jadi terima kasih kepada Bu Wardah atas sharingnya pada pagi hari ini. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat dan bisa kita ini kan sehari-hari ya. Betul. Terima kasih ya. Informasinya sangat bermanfaat dan insya Allah akan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, Insan Setiasa, terima kasih yang sudah menyaksikan podcast pada hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam.